Sebelum terbentuknya pusat-pusat kekuasaan di wilayah Banten, masyarakat Banten membentuk kehidupan terlebih dahulu di pedalaman. Dan Banten Girang ini menjadi salah satu bukti peradaban tersebut dan kini hanya kita bisa lihat di situs arkeologi di situs Banten Girang. Banten Girang bukan sekedar situs biasa. Struktur parit dan dinding tanah yang ditemukan menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi sebuah kota dengan sistem pertahanan yang terorganisir. Pola pertahanannya yang tidak beraturan justru memperlihatkan kecerdasan masyarakatnya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi alam, seperti sungai dan perbukitan. Sistem serupa juga ditemukan di Kawali dan Pakuan, pusat kerajaan Sunda, Pajajaran, pada abad ke-14 hingga ke-15. Hal ini memperkuat bahwa Banten Girang adalah bagian dari jaringan kota penting dengan fungsi administratif sekaligus spiritual. Sejak abad ke-10, Banten Girang telah berkembang sebagai pemukiman penting di bawah kerajaan Sunda. Puncak kejayaannya terjadi pada abad ke-12 hingga ke-14 ketika kawasan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Berbagai temuan arkeologis seperti keramik Tiongkok dan manik-manik dari India menunjukkan adanya jaringan perdagangan internasional. Bahkan dalam catatan penjelajah Tiongkok, Xiao Rugua, wilayah Banten dikenal sebagai salah satu penghasil lada utama di dunia. Ini adalah merupakan peninggalan arkeologis di situs Banten Girang, dan memang tidak semuanya ada di sini ya. Sebagian besar artefak tersebut juga disimpan di Museum Situs Keperbukaan Banten Lama dan juga kantor BRIN sebagai warisan yang akan diteliti. Dan juga mendapat informasi ada beberapa benda peninggalan sejarah yang diteliti kembali, jadi dibawa dan diteliti kembali oleh peneliti di beberapa universitas Banten. Selain sebagai pusat ekonomi, Banten Girang juga memiliki peran spiritual yang kuat. Naskah kuno menyebut Prabu Pucuk Umun sebagai penguasa terakhir sebelum datangnya Islam. Di kawasan ini, terdapat gua-gua buatan yang diyakini digunakan sebagai tempat meditasi dan ritual keagamaan Hindu-Buddha. Suasana sunyi dan tersembunyi di dalam gua menciptakan ruang sakral, tempat manusia mencari kedekatan dengan yang ilahi. Di sisi lain, keberadaan makam tokoh penyebar Islam seperti Kim Mas Jong dan Kim Mas Agus Ju menunjukkan bahwa kawasan ini juga menjadi saksi peralihan keyakinan masyarakat. Semua kehidupan di Banten Girang tidak lepas dari Sungai Cibanten. Sungai ini menjadi jalur utama yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir. Dari sinilah perdagangan berlangsung, budaya menyebar, dan peradaban tumbuh. Tidak hanya sebagai jalur ekonomi, Sungai Cibanten juga memiliki nilai sakral dalam tradisi lokal, bahkan digunakan dalam ritual adat masyarakat. Memasuki abad ke-16, perubahan besar mulai terjadi. Islam berkembang pesat di pesisir utara Jawa melalui tokoh seperti Sunan Gunung Jati. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, pusat pemerintahan dipindahkan dari Banten Girang ke pesisir, wilayah yang kini dikenal sebagai Banten Lama. Perpindahan ini menandai berakhirnya era Hindu-Buddha dan lahirnya Kesultanan Banten sebagai kekuatan baru dalam perdagangan dan politik Asia. Kini, dari sekitar 8 hektar kawasan bersejarah, sebagian besar telah berubah menjadi pemukiman padat. Ini peta situs Banten Girang yang kurang lebih 8 hektar. Nah, ini kita di sini. Sekarang Banten Girang dari sini ke sini doang. Sini udah jadi rumah warga, sini perumahan. Nah, ini gua, ini punden depan. Jejak yang tersisa hanya beberapa titik saja seperti makam, gua Banten Girang, dan area panen lainnya. Sehingga Banten Girang perlahan memudar meski pernah menjadi bagian penting dari sejarah besar Nusantara. Situs Banten Girang bukan hanya sekedar tempat bersejarah saja, tetapi menjadi sumber pengetahuan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Jadi upaya pelestarian situs ini masih menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan nilai sejarah yang dimiliki.